Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, iman, ilmu, serta kesempatan untuk terus belajar. Perkenalkan, nama saya Karlin Latviani Johari, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas 4F. Dalam video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Semoga jawaban yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menonton! Pertanyaan pertama yaitu tuliskan dan jelaskan 3 aspek penting dalam filsafat ilmu yang saudara ketahui. Menurut saya, ada 3 aspek penting dalam filsafat ilmu yang harus kita pahami, yaitu ada yang pertama ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi ini membahas tentang hakikat atau objek dari ilmu itu sendiri, yaitu apa yang sebenarnya ada dan bisa dikaji oleh ilmu. Misalnya, apakah hanya hal-hal yang bersifat fisik atau juga termasuk hal-hal non-fisik, seperti nilai dan spiritualitas. Kemudian, epistemologi berkaitan dengan bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan. Di sini dibahas tentang sumber-sumber ilmu seperti akal, pengalaman, dan juga wahyu, serta bagaimana kita bisa membuktikan suatu kebenaran secara logis dan ilmiah, sedangkan aksiologi lebih kepada nilai dan tujuan dari ilmu. Ilmu itu seharusnya digunakan untuk kebaikan, bukan untuk merusak atau menyesatkan. Dalam pandangan Islam, ilmu harus bermanfaat, membawa berkah, dan mendekatkan manusia kepada Allah. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan sangat penting untuk dipahami agar kita tidak hanya sekedar mencari ilmu, tetapi juga tahu arah dan tujuan dari ilmu itu sendiri. Pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan secara sistematik upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah. Nah, upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah ini dilakukan secara sistematis melalui tahapan-tahapan tertentu yang disebut metode ilmiah. Proses ini dimulai dari rasa ingin tahu terhadap suatu fenomena yang belum dipahami. Nah, dari rasa ingin tahu tersebut, manusia melakukan pengamatan atau observasi untuk mengumpulkan informasi awal. Nah, setelah itu manusia merumuskan masalah secara spesifik dan membuat hipotesis, yaitu dugaan sementara terhadap penyebab atau jawaban dari masalah tersebut. Langkah berikutnya adalah melakukan eksperimen atau penelitian untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Data yang diperoleh dari hasil penelitian itu kemudian dianalisis dengan metode logis atau statistik agar menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika hipotesis terbukti benar, maka kesimpulan tersebut bisa menjadi pengetahuan baru. Nah, jika tidak, maka perlu dibuat hipotesis baru. Hasil dari penelitian ini selanjutnya dipublikasikan agar dapat dievaluasi dan dikembangkan oleh orang lain. Dengan proses ilmiah, manusia dapat memperoleh pengetahuan ilmiah yang objektif, teruji, dan bermanfaat bagi kehidupan. Pertanyaan nomor 3, yaitu tuliskan syarat pengetahuan dapat dikatakan ilmiah. Tuliskan beberapa sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah dan beberapa hasanah pengetahuan ilmiah. Yang pertama, pengetahuan dapat dikatakan ilmiah apabila memenuhi beberapa syarat penting, yaitu yang pertama, pengetahuan tersebut harus rasional, artinya dapat diterima oleh akal sehat dan logika. Kedua, harus bersifat empiris, yaitu berdasarkan pada pengalaman nyata, observasi, atau eksperimen yang bisa diuji kebenarannya. Selain itu, pengetahuan ilmiah juga harus disusun secara sistematis dengan mengikuti langkah-langkah tertentu, bersifat objektif atau tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi,
berlaku umum atau universal, serta dapat diuji kembali atau verifikatif oleh siapapun dengan cara yang sama. Yang kedua, dalam upaya memperoleh pengetahuan ilmiah, manusia memanfaatkan berbagai sarana yang menunjang proses pencarian tersebut. Panca indera digunakan untuk mengamati secara langsung fenomena yang terjadi di sekitar. Akal dan logika berperan penting dalam menalar, menyusun hipotesis, dan menarik kesimpulan. Bahasa dan simbol juga digunakan untuk menyampaikan ide atau temuan ilmiah secara jelas dan sistematis. Selain itu, alat bantu ilmiah seperti mikroskop atau komputer sangat membantu dalam melakukan eksperimen atau analisis data. Dan semua ini dilandasi oleh penggunaan metode ilmiah sebagai kerangka kerja yang sistematis dan terukur. Yang ketiga, hasanah pengetahuan ilmiah sangatlah luas dan mencakup berbagai bidang ilmu yang berkembang hingga saat ini. Ilmu alam seperti fisika, kimia, dan biologi mempelajari gejala-gejala alam seperti empiris. Ilmu sosial seperti sosiologi dan ekonomi fokus pada perilaku serta interaksi manusia dalam masyarakat. Sementara itu, ilmu formal seperti matematika dan logika bersifat abstrak dan tidak bergantung pada data empiris. Tetapi, pada konsistensi pemikiran rasional, ada juga ilmu terapan yang bertujuan memecahkan masalah praktis melalui penerapan teori seperti kedokteran dan teknik. Dalam konteks Islam, ilmu keislaman seperti tafsir dan fikih juga dikembangkan secara ilmiah dengan metode yang khas dalam tradisi keilmuan Islam. Pertanyaan nomor 4, menurut saudara bagaimana sebaiknya ilmu dikembangkan? Apakah ilmu dikembangkan bebas nilai atau ilmu dikembangkan terikat dengan nilai? Kemukakan argumentasi saudara. Menurut saya, ilmu sebaiknya dikembangkan dengan terikat pada nilai, bukan dikembangkan secara bebas nilai. Hal ini penting agar ilmu tidak hanya menjadi alat untuk mencapai tujuan praktis semata, tetapi juga membawa manfaat yang lebih luas dan tidak merusak nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan spiritual. Ilmu memang harus objektif dalam proses pencariannya, tetapi dalam penerapannya harus mempertimbangkan nilai-nilai etika, agama, budaya, dan kemanusiaan. Nah, jika ilmu dikembangkan secara bebas nilai, maka sangat memungkinkan terjadi penyimpangan dalam penggunaannya. Misalnya, teknologi bisa saja dimanfaatkan untuk kejahatan, ilmu kedokteran bisa disalahgunakan untuk eksperimen yang melanggar asasi manusia, atau kemajuan ekonomi yang mengabaikan keadilan dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, nilai-nilai sangat diperlukan sebagai kompas moral agar perkembangan ilmu selaras dengan tujuan luhur kemanusiaan dan tidak menimbulkan kerusakan. Nah, dalam konteks Islam, ilmu bahkan tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai tauhid dan akhlak. Ilmu dalam Islam bertujuan mendekatkan diri kepada Allah dan menebar manfaat bagi sesama. Jadi, menurut saya, ilmu yang ideal adalah ilmu yang maju secara rasional dan empiris, tetapi tetap berpihak pada nilai-nilai luhur agar menghasilkan peradaban yang tidak hanya cerdas, tetapi juga beradab dan bermartabat. Pertanyaan nomor 5. Dari aspek metodologi, apa perbedaan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif, dan bagaimana kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan? Nah, dari aspek metodologi, pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif memiliki perbedaan yang mendasar, baik dari segi tujuan, cara kerja, maupun bentuk datanya. Dan keduanya berkontribusi besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang menggunakan angka, statistik, dan pengukuran untuk menjelaskan fenomena. Pendekatan ini biasanya digunakan dalam penelitian yang bertujuan menguji hipotesis, mencari hubungan antar variabel, atau mengukur seberapa besar pengaruh suatu variabel terhadap yang lain.
Data yang dikumpulkan berupa data numerik dan dianalisis secara statistik. Misalnya, penelitian kuantitatif digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh waktu belajar terhadap prestasi siswa. Sementara itu, pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dan lebih menekankan pada pemahaman makna, pengalaman, dan konteks sosial budaya dari suatu fenomena. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, narasi, atau deskriptif yang mendalam seperti hasil wawancara, observasi, atau studi dokumen. Misalnya, penelitian kualitatif digunakan untuk memahami pengalaman spiritual siswa di pesantren atau makna religius dalam tradisi masyarakat tertentu. Keduanya berkontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kuantitatif memberikan hasil yang terukur dan dapat diuji, sedangkan kualitatif memperkaya pemahaman dan makna di balik fenomena. Keduanya saling melengkapi untuk menghasilkan pemahaman ilmiah yang utuh. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.